biasa. Cuma ada lebih semangat lagi yang di rumah, kita akan angkat satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek nenek katakan pemulianya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu pujian Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan sama-sama mengucapkan titah keempat. Coba masih ingat kan? Ya, kita sama mengucapkan ya. 1, 2, ya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik di rumah, sebelum kita berdoa pengakuan dosa, kita bernyanyi dulu semuanya. Yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi Aku Bahagia. Pasukan Kristus.
Marilah kita berdoa, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau baca ayat hafalan kita. Kita angkat dulu satu pujian dari buku ED nomor 585. Sombanglah Jehovah Dewata. Oke adik-adik di rumah, gimana minggu lalu sudah dihafalkan hafalannya? Sudah dikirim ke grup PA-nya masing-masing? Sudah? Oke, buat mengingatkan kembali, kita baca ulang ya ayat hafalan untuk minggu lalu, yaitu Matius 26 ayat 41. Kita baca ulang ya adik-adik, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang sudah kirim dan menghafal bagus. Berarti adik-adik rajin di rumah menghafal. Dan buat minggu depan adik-adik, catat ya adik-adik, ayat hafalan minggu depan itu tertulis di, kita buka Markus 14 ayat ke-49. Markus 14 ayat 49. Atau ntar adik-adik bisa lihat di grup WA ayat hafalan minggu buat minggu depan, ditulis di Markus 14 ayat 49. Kita baca sama-sama ya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang ditulis di dalam kitab suci. Oke adik-adik, jangan lupa dihafal Markus 14 ayat 49. Marilah kita berdoa, sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Oke adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Yang Pendeta. Sebelumnya kita angkat satu pujian dari buku PKJ Sekolah Minggu nomor 73, Aku Mau Mendengar Firman-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tentunya kabar sehat dan sukacita bukan? Nah adik-adik, tadi sudah bernyanyi, mendengarkan titah dan juga ayat hafalan. Dan kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis, menyediakan Alkitab, dan kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami bersama dengan anak-anak-Mu ingin disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu berdiam dalam hati dan pikiran kami dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sertailah anak-anak sekolah minggu HKBP Cikande yang akan bersekutu dengan Engkau pada hari ini. Biar mereka tetap sehat dan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini tertulis pada Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Amang akan bacakan buat kita semua. Baca di dalam hati masing-masing. Marilah kita mulai membaca firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Setelah salah seorang dari mereka yang di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang
dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tentang pengkhianatan salah seorang murid Yesus. Apa arti berkhianat, adik-adik? Berkhianat artinya tidak setia. Berkhianat juga dikatakan tipu daya, atau bisa juga dengan pengertian kecil, pengertian sederhananya yaitu berbohong. Nah, adik-adik misalnya dibilang nih, "Maaf Pak, saya mencintaimu." Ya, itu ya tiap hari dibilangnya, tetapi dalam hati adik-adik tidak mencintai orang tuanya. Atau dibilang sama temannya, "Teman, saya ini sahabat baikmu." Ya, dikatakan sahabat baik, tetapi ketika dia bermain dengan teman-temannya, dia sering mengambil mainan teman-temannya tanpa sepengetahuan. Itu artinya mencuri atau merusak mainan teman-temannya, padahal dia bilang saya sahabat yang baik. Nah, itu pengertian yang sangat sederhana tentang berkhianat. Adik-adik, bagaimana tentang berkhianat? Apakah itu baik atau tidak? Tentunya tidak baik, bukan? Nah, saat ini Amang akan bercerita tentang sebuah kisah yang akan kita lihat bersama pada saat ini, tentang seorang pangeran yang mempunyai teman baru, yaitu seekor beruang, di mana mereka sama-sama kesulitan, tetapi sang pangeran itu berkhianat kepada teman barunya, yaitu beruang. Mari kita saksikan cerita berikut ini. Kisah pengkhianatan. Pada suatu masa hiduplah Raja Fikran, putranya bernama Amar. Amar suka berburu. Suatu ketika dia menunggang kudanya dan berangkat ke hutan. Ia sedang mengejar sekawanan beruang di hutan, namun jadi kelelahan. Menjelang petang, dia masih belum mendapatkan buruan. Dia sangat haus sehingga mulai mencari air ke sana kemari. Setelah sekian lama dia menemukan danau. Air danau itu segar, dingin dan jernih. Kuda Amar minum air itu, lalu dia mengikat kuda itu di pohon di dekat sana. Amar juga minum air sampai puas. Makan apapun yang ada dalam tasnya dan duduk di bawah pohon. Hari sudah malam. Amar tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Dia harus duduk sepanjang malam di hutan. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Oh, seekor harimau besar keluar dari rerumputan dan semak-semak. Harimau itu juga datang ke sana untuk minum air. Melihat harimau itu mendekat, si kuda jadi sangat ketakutan dan melarikan diri. Saat si harimau mendekat, Amar jadi ketakutan. Tapi dia mendapat gagasan. Dia cepat-cepat memanjat pohon dan duduk di batang yang besar. Sementara itu, datanglah seekor beruang. Dia juga datang untuk minum air. Tapi melihat harimau itu, ia juga ketakutan dan duduk di pohon yang sama dengan pohon Amar. Sekarang, Amar makin ketakutan melihat beruang itu mendekatinya. Dia mengira beruang itu akan memangsanya, jadi dia duduk gemetaran. Si beruang itu melihatnya dan berkata, "Hei, aku tahu kau seorang pangeran. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu.
kita berdua punya satu musuh, yaitu harimau di bawah pohon itu. Sekarang kita berteman. Aku akan duduk di dekatmu, tapi tidak akan mengganggumu sama sekali. Amar tidak punya pilihan kecuali percaya padanya. Lalu beruang itu naik dan duduk di sampingnya. Dan dia benar-benar tidak berbuat apapun pada Amar. Si harimau tak mau bergerak sama sekali. Mengira salah satu dari mereka pasti akan jatuh dan dia akan mendapatkan makanan lezat setelahnya. Saat malam makin gelap, si pangeran mulai mengantuk. Dia tidak makan apa-apa sejak lama. Lagi pula dia sangat kelelahan. Si beruang berkata padanya, "Pangeran, kau sangat mengantuk. Jadi tidurlah sebentar. Aku tidak akan menyakitimu, percayalah padaku." Sang pangeran tidur dan mulai mendengkur. Si harimau mendengar suara dengkuran itu dan bicara pada si beruang. Hei beruang, kau dan aku berada di golongan yang sama, yaitu pemakan manusia. Kalau kau turun, aku akan makan dirimu. Tapi kalau kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri, dengarkan saja apa kataku. Kau berikan manusia itu padaku, aku akan memakannya dan kembali ke guaku. Dan kau juga turun dan pulang dengan tenang. Harimau, aku tidak suka usul kerjasamamu itu. Ia percaya padaku dan dia tidur sekarang. Aku berjanji padanya kalau aku tidak akan mencelakakan dan berkhianat padanya. Apa kau tidak tahu? Tidak ada dosa seberat dosa pengkhianatan. Harimau tidak bisa bicara apa-apa lagi dan berdiam diri. Beberapa jam kemudian, sang pangeran bangun dan dia bilang pada si beruang, "Teman, kini kau juga tidur sebentar ya." Si beruang berkata, "Baik." Setelah si beruang tidur, harimau lagi-lagi memainkan tipuannya dan berkata, Pangeran, aku tidak pernah melihat orang sebodoh dirimu. Kau percaya pada beruang itu, tapi saat beruang itu bangun dia akan segera lapar dan dia akan memangsamu. Usulku, jatuhkan saja dia dari pohon. Aku akan merenggut lehernya dan membawa ke guaku. Dan setelah itu kau bisa pulang dengan tenang. Sang pangeran agak bodoh. Dia setuju dan percaya kata-kata harimau itu. Dia mendorong si beruang dengan segenap tenaga. Tapi berkat perkenan Tuhan, si beruang tidak jatuh sampai ke bawah. Dia cepat-cepat mencengkram batang pohon yang lain dan memanjat ke atas lagi dengan selamat. Sekarang sang pangeran makin ketakutan. Dia bicara, "Habislah aku, matilah aku, ya ampun." Si beruang mendekat ke arah sang pangeran dan berkata, "Pangeran, jangan khawatir dan jangan berteriak. Aku sudah berkata aku tidak akan mencelakaimu. Tapi bahkan sebagai manusia kau mengkhianati aku. Maka aku kutuk kau sehingga kau menjadi gila dan berlari kemana-mana sambil meneriakkan kata-kata ini. Tiada dan dusta, tiada dan dusta." Setelah sekian lama matahari terbit. Si harimau pergi kembali ke guanya. Si beruang juga meninggalkan pohon itu. Amar juga turun dari pohon. Saat itu pula dia lupa segalanya dan mulai meracaukan kata-kata. Tiada dan dusta, tiada dan dusta. Dia tersesat dan tidak bisa pulang. Sementara itu di kerajaannya terjadi kekacauan besar. Sang ratu amat gelisah karena sang pangeran tidak kunjung pulang. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya sang pangeran ditemukan juga. Tapi dia tidak mampu mengenali siapapun. Sang raja berpikir sang pangeran telah menjadi gila. Sang raja memanggil semua tabib, penyihir, dan orang pintar untuk mengobati sang pangeran. Tapi tidak ada yang berhasil. Sang raja sangat kebingungan. Dia tidak dapat mengerti apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dia teringat pendeta kerajaannya. Sang pendeta kerajaan sangat bijaksana, berpengetahuan dan maha tahu. Sang pendeta berkata, "Baiklah, aku akan mengobatinya." Sang pendeta mengucapkan mantra yang dimulai dengan kata tiada. Sang pangeran sudah lupa kata tiada dan kini dia hanya ingat dan dusta, dan dusta. Sang pendeta kini mengucapkan mantra lain yang diawali dengan kata dan. Lalu sang pangeran melupakan kata dan hanya mengatakan dusta, dusta. Secara bergantian sang pendeta kerajaan mengucapkan ketiga mantra itu. Pangeran Amar melupakan semua katanya dan pulih seketika. Sang pangeran baru paham dan menyesali tindakannya. Sang raja memberikan hadiah besar pada sang pendeta kerajaan. Hikmah cerita ini adalah tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa pengkhianatan.
Bila umat manusia mulai memperdaya satu sama lain demi kepentingannya masing-masing, pasti akan ada akibat buruk yang akan dihadapi setelahnya. Nah, adik-adik, bagaimana cerita tentang pangeran dan temannya si beruang tadi? Tentunya pangeran itu berkhianat, tidak boleh ditiru dan tidak baik, bukan? Cerita Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu seorang murid Yesus yang bernama Yudas. Siapa tadi adik-adik? Yudas. Yudas itu berkhianat kepada Yesus dengan melaporkan Yesus kepada tentara dan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang sangat membenci Yesus. Lalu imam-imam kepala dan para tentara-tentara Romawi itu menangkap Yesus untuk disalibkan. Padahal adik-adik, Yudas itu adalah murid Yesus yang tiap-tiap hari bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus berkhotbah, Yudas ikut menyertai Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yudas ada bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika Yesus juga mengajar, Yudas juga ikut menyertai Yesus. Mereka itu sahabat, dan Yesus sangat mencintai Yudas, muridnya itu. Mereka bersama-sama. Kemana Yesus pergi, ke situ pun Yudas juga ikut. Tetapi adik-adik, itulah teganya ya. Yudas itu sangat tega, mengkhianati gurunya sendiri, mengkhianati temannya sendiri, mengkhianati orang yang mencintai Yudas itu sendiri. Nah, ini perbuatan yang sangat tidak baik adik-adik, yang bisa mencelakai Yesus. Kalau kita punya sahabat, kita harus mengasihi sahabat kita. Jangan berkhianat. Kalau kita mengasihi orang tua kita, kita harus benar-benar tulus mengasihi orang tua kita. Dan terutama Yesus adalah teman kita. Yesus adalah sahabat adik-adik. Kita harus setia kepada Yesus. Bagaimana caranya kita setia kepada Yesus? Yang pertama, membaca firman Tuhan tiap hari. Yang kedua, rajin beribadah ke sekolah minggu, walaupun melalui aplikasi Zoom seperti adik-adik pada saat ini, tetapi tetap setia kepada Yesus. Yang ketiga, bagaimana mencintai Tuhan, mencintai Yesus kita yang rela memberikan hidupnya untuk keselamatan kita, yaitu berdoa kepada Tuhan setiap harinya. Dengan demikian, maka sifat-sifat pengkhianat tadi seperti Yudas itu tadi tidak boleh kita tiru dan jauh dari kita, karena kita sudah dekat dengan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini adalah minggu-minggu Pasion. Kita mendengarkan bagaimana Yesus menderita untuk keselamatan kita. Mari semakin mencintai Tuhan kita, membaca firman Tuhan, beribadah setiap harinya, berdoa agar kita semakin dekat dengan Yesus, Juru Selamat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di hari Minggu ini bersama dengan kekasih-Mu, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan cintai. Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami agar sifat-sifat pengkhianat seperti Yudas jauh dari kehidupan kami, tetapi kami semakin mencintai Engkau sepenuh hati dan jiwa kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu, biar mereka menjadi generasi penerus gereja yang cinta akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus
kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi. Sekarang kreativitas kita untuk kelas kecil. Untuk adik-adik mewarnai ya. Di sini kalian mewarnai Tuhan Yesus. Terus nanti jangan lupa kalian tulis di sini nama kalian dan juga kelas kalian. Setelah itu nanti contoh hasilnya seperti ini adik-adik. Ini ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, untuk kreativitas yang kelas besar, kita akan membuat salib. Bagaimana caranya Kak? Gampang banget caranya. Ini contohnya ya akan kita buat. Yang kita butuhkan yang pertama adalah kertas buffalo. Mau warna apa aja terserah adik-adik ya. Ini kakak ambil yang warna biru untuk contohnya. Nah caranya kertas buffalo ini kita bagi dua adik-adik. Kita bagi dua. Harus sama persis ya adik-adik. Sudah dilipat dua, kita gunting ya. Setelah kita gunting menjadi ukuran seperti ini adik-adik. Nah seperti ini ya. Lalu kita lipat dua lagi. Nah lipat dua adik-adik. Hasilnya ukurannya seperti ini ya. Setelah itu gimana cara membuatnya? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, ini kertasnya kita lipat dari sisinya yang ujung sini sampai berbentuk seperti ini adik-adik. Nah setelah itu kita ratakan, setelah itu kita lipat lagi menjadi rumah ya, seperti rumah ya. Nah setelah itu kita tekuk lagi di bagian tengah-tengahnya sini. Ingat ya adik-adik, harus rapat sampai menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan potong. Kita potong sekitar 1 cm ya. Nah, ayo kita buka. Wow, jadi salib. Setelah itu kita akan membolongi bagian atasnya untuk membuat pita. Yang kita butuhkan nih ya pembolong kertas. Nah, kakak sudah siapkan pitanya. Ini pitanya. Kita masukkan, kita lipat menjadi dua. Kita masukkan ya adik-adik. Nah, lubangnya dimasukkan pita yang sebelah atas. Oke, setelah ini menjadi, sekarang tugas kalian harus menulis di sini Yesus cinta. Di sini kalian tulis nama kalian adik-adik. Misalnya namanya Karen. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu di bagian di belakangnya kalian tulis ayat mas untuk hari ini.
bagian tampak depan dan ini bagian tampak belakangnya. Oke adik-adik, selamat mencoba dan jangan lupa foto dan kirimkan ke WhatsApp grup kakak-kakak sekolah minggu supaya bisa dilihat adik-adik. Terima kasih, shalom. Nah, adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Coba siapkan persembahannya. Siapa yang sudah disiapkan persembahannya? Nah, sebelum kita mempersiapkan persembahan, kita mau angkat persembahannya. Kita janji persembahan. Coba semua singkatkan. 1, 2 ya. Leonardo dan Lereaku dan harganya selalu. Kita angkat satu pujian. I love you Jesus. Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku akan milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan pada wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.
kita. Kiranya adik-adik untuk hari ini semua sudah sukacita belum? Sudah